Esok kita namanya Immanuel. Amin. Nah, minggu lalu penutup tahun saya memperkhotbahkan Immanuel. Sekarang saya akan melanjutkan Immanuel dalam session yang kedua. Untuk ringkasan bagi saudara yang tidak mengikuti minggu lalu saya membacakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 13-14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Immanuel saya sudah katakan minggu lalu hanya ada 3 di dalam Alkitab. Satu di Yesaya, kedua ada juga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Dan yang ketiga yang akan kita kupas dan yang sangat kita mengerti tentang ayat Natal. Matius 1 ayat 22-23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, kita seringkali misconception, salah mengerti atau misunderstanding bahwa Immanuel itu bukannya sebuah nama, tapi Immanuel itu adalah sesuatu yang menyertai kita. Tetapi ternyata setelah saya pelajari, Immanuel itu bukan cuma sesuatu atau Tuhan yang menyertai kita, tapi pribadi Tuhan yang ada di dalam kita. Itulah Immanuel. Dan makanya Tuhan Yesus nama lainnya selain penebus, selain Yehova, selain Yahweh, dia juga dikenal dengan Immanuel. Nah, dengungkan ini dalam hidupmu untuk mengantisipasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Immanuel ada di dalam diri kita. Nah, perkataan Immanuel ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa banyak hal yang orang berkata Immanuel, Tuhan menyertaimu kalau kamu baik, kalau kamu punya iman yang kuat. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kalau kamu lagi buat salah, Immanuel meninggalkan kamu. Dulu pengertian saya seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak demikian. Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. No matter you are in the top of level of your faith, atau kamu lagi down, lagi jatuh, atau sedang, berdosa sekalipun, Immanuel tidak meninggalkan kita. Tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Tetapi of course pada waktu kita berdosa, ada satu hal yang kita harus alami. Konsekuensi dari dosa yaitu maut sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi ada hal yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan karena kita ada dalam dosa. Nah, saya nggak bahas itu, tetapi yang berikutnya saya mau berkata bahwa Immanuel menyertai kita itu bisa terjadi setelah pribadi Tuhan turun ke dalam diri manusia yang kita kenal dengan nama Natal. Natal adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, incarnate. Kita mengenal reinkarnasi, tetapi itu adalah agama lain yang berkata kita menitis lagi jadi makhluk yang lain. Kalau perbuatan kita baik menjadi lebih baik, kalau kita perbuatan buruk menjadi makhluk yang lebih buruk. Dan itu tidak terjadi di dalam pengertian kekristenan. Hanya ada satu, incarnate, bukan reincarnate. Incarnate itu adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa, turun menjelma menjadi manusia untuk mengambil kelemahan kita. Dan untuk yang berikutnya menyertai kita di dalam hidup kita sebagai manusia. Sebelum dia menyertai, dia merasakan apa itu menjadi manusia. Karena di dalam Ibrani pun dikatakan bahwa kita punya imam besar yang mengerti keadaan dan kelemahan manusiawi kita. Sehingga tidak hanya seperti orang-orang yang sempurna berkata, ayo begini ikut aku. Tapi Tuhan berkata, no, aku sudah memikul semua bebanmu, masalahmu, kesalahanmu. Dan dia berkata bukan karena dia sebagai Tuhan, tetapi dia pun berkata bahwa aku jadi manusia. Itu tidak berhenti sampai di sana. Karena waktu Tuhan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dia tidak bisa menyertai kita selamanya.
karena dia terbatas dengan jati diri manusia. Tetapi setelah dia mati, bangkit dari kematian, dan dia naik ke sorga, dia mengirim oknum ketiga daripada Tuhan yang kita kenal, yaitu dengan Roh Kudus. Dan mulai era Roh Kudus itulah bahwa God is Immanuel dipenuhi dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, sesuatu Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itulah janji Tuhan buat kita. Oke, minggu lalu kita sudah sampai di sana. Sekarang saya ingin masuk dalam pembahasan God with us in our struggle. Perhatikan di sini. Kata struggle. Struggle adalah pergumulan. Saudara jangan pernah salah konsep lagi. Waktu Tuhan berkata, aku menyertai kamu, maka engkau akan menjadi Superman, Spider-Man, yang tidak akan mengalami masalah dan persoalan. Semuanya above outstanding. Tidak demikian. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu melewati pergumulanmu. Struggle bicara tentang pergumulan. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, setiap kita pasti akan menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Bahkan semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak pergumulan hidup kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dulu statement ini disalahartikan oleh orang-orang sejak saya masih remaja. Hati-hati, kalau kamu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti hidup kamu lebih banyak masalah. Lebih baik gak usah sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih baik kamu jaga jarak aja deh jauh-jauh. Supaya jangan ada problem datang. Nah, jangan melayani, jangan aktif, jangan apa. Pokoknya cukup penting mengenal Tuhan buat keselamatan. Dulu konsepnya seperti itu. Bahkan pada waktu mau dibaptis pun banyak orang berkata, hati-hati setelah baptisan kamu akan menghadapi masalah yang besar banget. Orang-orang yang seusia saya yang sudah hidup di dalam kerohanian sejak lama pasti mengerti konsep ini. Apakah itu benar? Saya berkata tidak. Sekarang setelah saya mengerti kebenaran, tidak demikian. Tetapi kebenaran ini ada memang, tetapi bukan berarti bahwa pada waktu kita semakin aktif, maka kita akan semakin menemukan masalah dan akan semakin tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak, tetapi benar, semakin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, problem akan semakin muncul. Kita lihat beberapa konfirmasi dari ayat firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Ibrani 13 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara perhatikan, ayat 4 berkata, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, pada waktu kita berjalan dengan firman Tuhan, maka penyelewengan di dalam pernikahan atau punya will atau punya pil bukan obat, pria idaman lain, will bukan surat warisan tapi wanita idaman lain, dan orang bilang, biasanya ini orang dunia yang tidak kenal Tuhan, bahkan ada banyak anak-anak Tuhan pun yang berkata, ya hidup itu fleksibel aja lah. Masa tiap hari kamu makan sate kambing, ya sekali-sekali makan ayam goreng. Nah pengertian ini bagi yang mengerti saudara harap terima, bagi yang gak ngerti lebih baik jangan ngerti. Lebih baik jangan ngerti. Kenapa? Karena ini jelek sekali pengertiannya. Karena bagi suami istri yang hidup dalam satu kafling rumah tangga, ketemu suami istri, hubungan suami istri, masa terus-terusan itu ganti yang lain sekali-sekali boleh. Pengertiannya adalah ini.
Dan banyak sekali yang menyepelekan arti sebuah pernikahan. Bahkan dikatakan ngapain sih mesti menikah? Itu kan cuma selembar surat. Toh kalau kamu mau nyeleweng, kalau kamu mau berbuat aneh-aneh tanpa surat nikah juga, atau dengan surat nikah juga bisa aja. Nah, pengertian ini yang berkata bahwa hormati pernikahan, hormati tempat tidur, jangan cemarkan. Dan bagi kita sekarang jangan cuman berzina atau jangan nyeleweng, tapi melihat seseorang bergairah saja, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Jadi konsep ini yang berkata bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka ruang lingkup kita akan semakin kecil karena ada rambu-rambu dari firman Tuhan yang membatasi kita, yang bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, oke. Tapi bagi kita yang takut akan Tuhan, menjadi satu larangan. Saudara bisa mengikuti saya? Yang kedua dikatakan ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, di sini saudara, mungkin kita nggak sadar menjadi hamba uang. Yang hidupnya kerja, susah, cari duit gitu loh. Kalau ke gereja, kalau pas waktunya kosong. Jadi kehidupan kita diatur oleh schedule bisnis kita. Bahkan kalau libur, wow, family time, jalan-jalan keluar kota. Kalau udara bagus, pergi keluar kota. Udara buruk, diam di rumah, nggak ke gereja. Jadi kapan waktunya ke gereja? Sisa-sisa. Kita tidak demikian. Jangan berarti saya berkata, bukan berarti saudara juga nggak boleh kerja. Kerja, tapi jangan cari uang. Alkitab tidak suruh kita bekerja untuk cari uang. Kita bekerja untuk mengaktifkan karunia panggilan hidup kita yang ada di dalam diri kita, talenta kita. Nah, pada waktu kita melakukan karunia Tuhan dalam diri kita, maka saya berkata, tidak ada opportunity yang miss dari kalian. Kenapa? Karena kalian tidak mencari opportunity. Kalian menciptakan opportunity dengan kreativitas yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan berkata jelas sekali. Akhir zaman ini akan banyak orang yang kerjanya duit. Dan mereka tujuannya sangat baik. Mereka berkata apa? Bahwa aku kerja setengah mati ini untuk keluargaku. Untuk mempersiapkan masa depan anak-anak cucu. Sampai 7 turunan biar mereka gak usah pusing. Saudara, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Saya gak anti bekerja. Tapi biarlah mari kita utamakan Tuhan. Sebab dengan yakin kita berkata ayat 6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut dan apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, biarlah keyakinan akan Tuhan kita nyatakan dalam konsep hidup kita. Banyak sekali kita berpikir, Tuhan kaulah segalanya, kaulah rajaku, kaulah Tuhanku. Tetapi kenyataannya kita lebih memilih pekerjaan, lebih memilih keluarga daripada Tuhan. Saya nggak again keluarga, saya nggak again Tuhan. Tapi utamakan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Nah, kita lihat satu konsep yang sering dikhotbahkan oleh para pengkhotbah tentang Daud. Bagaimana Daud itu dikupas hebatnya mengalahkan Goliat, berperang tidak pernah kalah. Tetapi jarang sekali orang mengupas Daud dalam pergumulannya. Hari ini saya akan mengupas bagaimana Daud yang begitu diurapi, begitu perkasa, begitu luar biasa, tapi ternyata menghadapi pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Mazmur 27 ayat 1-3. Mazmur 27 ayat 1-3 berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Saudara, Tuhan menyertai kita bukan berarti kita lepas dari pergumulan. Kita lepas dari struggling. Kita akan struggle, kita akan bergumul, kita akan menghadapi hal-hal yang ups and down dalam hidup kita.
Dan jangan pernah menyerah dalam ups and down. Kebanyakan kita pada waktu ups, oh haleluya, puji Tuhan, setia melayani Tuhan. Tapi waktu down, bilang, Pak saya nggak pelayanan dulu, saya istirahat dulu, saya lagi down. You are wrong. Tuhan mau dalam hidup kita semuanya, baik ups, baik down, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Amin. Pergumulan. Bohong kalau setiap manusia nggak punya pergumulan. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Saya nggak masuk lagi pergumulan ini, kalau saya teruskan banyak sekali. Menjadi khotbah yang berseri lagi tentang pergumulan. Tapi saya mau menekankan di sini, God with us in your struggle. Tuhan tahu pergumulanmu. Minggu lalu saya katakan Tuhan tahu kelemahanmu. Sekarang Tuhan tahu pergumulanmu. Sekarang pergumulan bangsa Israel. Saya tunjukkan Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah yang sangat dikasihi. Tapi mereka punya pergumulan. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Halo, saudara, waktu Tuhan memilih Robert, waktu Tuhan memilih Samuel, waktu Tuhan memilih Febrinan, waktu Tuhan memilih Daniel, dia tidak akan pernah menolak engkau. Garis bawah ini. Waktu dia sudah memutuskan untuk memilih, dia tidak akan pernah menolak engkau. Yang kedua, dipilih oleh Tuhan bukan berarti lepas dari pergumulan. Dipilih oleh Tuhan bukan berarti semua peperangan, semua masalah akan lewat, kamu akan lenggang kangkung berjalan karena aku umat pilihan Tuhan. Tidak demikian. Alkitab tidak pernah menjanjikan demikian. Ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saudara, coba visualize, coba gambarkan ayat 10 ini. Jangan takut menghadapi tahun 2022. Omikron, COVID, ancaman pekerjaan, ancaman bisnis, ancaman antikris, ancaman apa saja. Kesehatan. Waktu malam tahun baru saya berkhotbah, ada 4 perfect storm yang harus kita alami dalam hidup kita. The storm of health, the storm of relationship, the storm of finance, and the storm of job and study. Semua kategori storm 4 ini gak perlu kita takuti. Dan bukan berarti kita akan terhindar dari storm ini. Tapi storm ini akan tetap melanda kita. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Bayangkan, kita berjalan dalam tuntunan Dia. Namanya God with us. Tetapi ada satu hal yang saudara harus bayangkan. Bahwa memasuki masa depan. Bingung banyak orang, takut keadaannya. Saudara harus mengerti, God with us. Dan karena Dia omnipresent, tahu omnipresent? Maha hadir. Dan Dia sudah menentukan hidup kita. Maka Dia, kita lagi berjalan di sini bersama dengan Dia, tetapi oknum yang lain yaitu namanya Roh Kudus, Dia menunggu kita di masa depan sambil mempersiapkan kehidupan kita. Are you with me? Ini loh, gak perlu bingung dengan masa depan nanti anakku, cucuku gimana, tapi Dia akan menyertai, Dia akan menunggu kita, bukan menunggu dengan diam, Dia menunggu di dalam rohnya, tetapi Dia menuntun kita berjalan bersama dengan Dia untuk mencapai tujuan yang Dia pastikan. Jadi pergumulan hidup kita itu sebetulnya
Cuman Tuhan mau menunjukkan kepada kita, kemarin juga hari tanggal 31 malam saya berkata, pergumulan hidup kita, badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita adalah untuk menunjukkan betapa Tuhan lebih berkuasa dari seluruh aspek badai kehidupanmu. Dan Tuhan mau membuat kita melihat Dia dalam dimensi yang lain, yang selama ini belum pernah terjadi. Kalau pergumulanmu begitu besar, persoalanmu begitu besar, maka kasih karunia Tuhan akan lebih besar lagi. Jadi jangan takut. Saya nggak berjanji bahwa tahun 2022 saudara tidak akan mengalami pergumulan. Saya nggak berjanji tahun 2022 Anda akan tidak pernah kena COVID. Kalaupun Anda kena COVID, jangan takut. Tuhan menyertai Anda. Amin. Jangan takut. Pak, banyak anak Tuhan yang mati. Ya memang sudah waktunya mati. Kenapa mesti takut? Alkitab berkata sebelah kirimu 1.000 orang rebah, sebelah kananmu 10.000 orang rebah. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan itu tidak menimpa atas engkau, bukan berarti engkau lebih hebat dari mereka, tidak. Tetapi memang belum wayahe mati, belum waktunya mati. Kalau sudah mau mati nggak perlu kena COVID, jatuh ke sandung aja mati. Cara kematian tidak perlu ditakutkan. Of course kita perlu berjaga-jaga. Pakai masker lah di sini, keluar hati-hati, jangan jalan-jalan keluar, jangan kumpul-kumpul kalau memang tidak terlalu penting. Tahan diri sementara, jaga boleh, takut jangan. Amin. Jadi pergumulan kita, Tuhan menyertai. Yang ketiga sekarang, God is with us in our sorrow. Tahu sorrow? Apa? Sorong ke kiri, sorong ke kanan gitu. Bukan. Sorrow adalah artinya penderitaan atau kesusahan. Nah, garis bawahi. God with us in our sorrow. Jangan berpikir God with us free indeed. No. Saya mau menekankan Tuhan menyertai kita di dalam struggle. Nah pada waktu kita struggle, kita tidak imun mengalami depresi. Kita tidak imun mengalami kesusahan. Kita tidak imun mengalami kesedihan. Bahkan mungkin penderitaan. Karena susah cari pekerjaan, mungkin dampaknya ekonomi kita kena. Mungkin kesehatan kita juga kena. Atau banyak dampak-dampak yang lain mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita di dalam kesusahan. Yesaya 43 ayat 1-3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Masih ingat khotbah seri saya tentang buku saya? Bahwa Tuhan menulis nama kita di telapak tangannya. Dan Tuhan menulis nama kita diukir di dalam batu permata di dadanya. Baju efod imam. Sekali lagi kita menekankan bahwa Tuhan memanggil Nia. Tuhan memanggil Samuel. Tuhan memanggil Ilu, Johnny, Joe. Tuhan memanggil setiap kita. Dan ada dekat dengan hatinya ditulis di telapak tangan dia. Karena kita kepunyaan dia. Tetapi meskipun kita kepunyaan dia, bukan jaminan kita tidak mengalami sorrow. Senggol kiri kanannya, denger. Ya, sorrow pasti akan menghadapi kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Nah, saudara perhatikan ayat yang kedua, saya garis ke kuning. Di situ lihat, apabila engkau menyeberang melalui air. Di sini Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Waktu Tuhan menyertai kita melalui air, kita basah apa enggak? Ini loh. Waktu Anda berjalan melewati COVID, Anda mungkin bersinggungan dengan COVID. Tapi COVID tidak mematikan hidupmu. Are you with me? Waktu Anda berjalan melalui air, Tuhan tidak jamin, aku kasih kamu jas hujan, plastik, waterproof, sehingga air tidak membasahi engkau. Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Engkau berjalan melalui air, melalui sungai, engkau basah. Tapi yang Tuhan janjikan di sini apa? Apa? Basah pasti, betul? Merasa dingin nggak? Tergantung airnya, Bu. Kalau airnya air panas ya panas. Kalau airnya dingin ya dingin. Kalau sungai ya pasti airnya dingin ya kan? Iya. Jadi Tuhan gak bilang bahwa kamu melalui sungai, kamu nanti akan terasa anget gitu loh. Tuhan gak bilang seperti itu. Tuhan bilang kamu akan basah, kamu akan kedinginan, tetapi aku jamin kamu tidak akan dihanyutkan. Waktu kamu berjalan melalui api, engkau tidak akan mengalami hangus. Tetapi tidak dikatakan bahwa engkau tidak mengalami panas. Contoh Daniel. Sadrak, Mesah, dan Abednego ada dimasukkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan berkali-kali. Sampai akhirnya talinya putus. Tapi dianya tidak mengalami apapun. Tapi of course mungkin kepanasan di situ. Gak ditulis dalam Alkitab. Tapi saya percaya. Yang melemparkannya dia aja mati, kena sambaran api. Berarti dengan kata lain penyertaan Tuhan. Satu rambut saja tidak terbakar dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Jadi banyak kita berkata pandai, aku percaya Tuhan menyertai. Tapi hidup kita penuh dengan ketakutan. Ini gak berani, itu gak berani. Ke gereja aja gak berani, apa gak berani. Jadi, tapi kalau diundang orang makan datang. Ketawa. Ke gereja nanti dulu, tapi kalau dihudang makan, apalagi makanan enak, pasti hadir walaupun pakai masker tebal. Saudara nggak nyindir, tapi itulah yang terjadi. Tuhan menyertai kita di dalam sorrow. Imbas daripada COVID mungkin menyertai Anda, tapi kematian karena COVID tidak menyertai Anda. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Anda. Amin. Sekarang saya tunjukkan. Yesus Kristus mengalami penderitaan apa tidak? Yes. Yuk kita buka ayatnya. Matius 26. Ayat 36 sampai 38. Dia orang yang sempurna. Dia yang berjanji Immanuel. Dia yang punya roh tidak terbatas. Dia Tuhan sendiri. Tapi pada waktu dia ada sebagai manusia. Dia mengalami penderitaan. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. Then Jesus went with them to the place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I'll go over there and pray." And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Lalu ayat 38, saya garis bawahi di sana dikatakan, then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me." Dalam bahasa Indonesia dikatakan ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Hey, dia yang berjanji I am with you. Dia yang berjanji bahwa ada kuasa di dalam namanya. Dia yang berjanji bahwa segala kuasa ada di tangan dia. Dia berkata, tapi aku mau mati rasanya. Aku sangat sorrowful. Kalau dia Tuhan kita mengalami sorrowful, siapa yang berani berkata tidak? Penyertaan Tuhan, God with us,
Immanuel bukan berarti kita akan kebal dari semua problem, kebal dari semua pergumulan, kebal dari semua rasa takut, kebal dari semua rasa-rasa yang mau mati rasanya. Tuhan Yesus berkata mau mati rasanya bukan pengen mati. Beda ya mau mati dengan pengen mati. Dia menghadapi pergumulan antara mati dan hidup. Dan seperti itulah hidup kita. The word, yang berikutnya belum. Kita lihat lagi sekarang. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Mengalami kesusahan, mengalami sengsara dalam hidup kita, itu penyertaan Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara, tadi saya berkata bahwa Tuhan mengalami sorrow. Sekarang masuk poin Romawi keempat. God with us in our stumbling. Tuhan bersama dengan kita pada waktu kita tersandung. Tahu tersandung? Jatuh dalam dosa. Saudara pernah mendengar ada orang lagi tiba-tiba jatuh, jeduk jatuh. Aduh gila enak lo ya. Ada? Nggak ada. Tapi banyak anak Tuhan yang bukan jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam dosa. Mereka bukan jatuh, kalau jatuh cepat bangun. Tapi mereka bersarang dalam dosa. Mengulang dosa yang sama lagi, terus dilakukan seperti itu. Itu bukan jatuh dalam dosa, itu menikmati dosa. Nah bagi dua kondisi ini, jatuh dalam dosa atau menikmati dosa, Tuhan sanggup gak menebus? Sangat sanggup. Dan dengar baik-baik, Tuhan tetap menyertai Anda meskipun Anda jatuh bangun dalam dosa. Ini janji Tuhan. Ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah kata pendamaian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dikatakan propitiation. Kata propitiation berarti Tuhan sudah menebus dan membayar hutang dosa kita. Misal saya hutang sama Nia $1 juta. Tuhan datang dan menebus dan membayar kepada Nia hutang saya $1 juta. Sehingga saya bebas. Itu propitiation. Itu tandanya Tuhan sudah memberikan garansi dan Tuhan sudah menebus bayaran yang harus dibayar oleh dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, saya mencontohkan. Ada 3 fase di dalam penebusan. Sin in the past. Dosa di masa lalu. Tuhan sudah tebus. Sin in the past adalah Tuhan berkata, I have been saved from the penalty of sin. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Nah Tuhan sudah menebus upah dosa kita. Nah kita menjadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Jangan salah ngerti nih. Kita menjadi orang berdosa sebelum kita berbuat dosa. Bingung kan saudara? Loh kok bisa gimana? Kita menjadi orang berdosa karena kita lahir di dunia atas kehendak manusia. Orang tua kita, kakek kita, kongco kita, mbah kita. Semuanya lari ke Adam, tarik. Adam sudah jatuh dalam dosa, semua orang sudah berdosa. Hayo, amin. Jadi kita menjadi orang berdosa walaupun kita belum berbuat dosa. Bagi saudara yang tidak mengerti doktrin penebusan, inilah artinya.
Jesus already paid the propitiation. Sudah membayar hutang dosa kita, baik yang diperbuat oleh nenek moyang kita, oleh Adam dan oleh kita semuanya, sehingga kita dosa masa lalu kita itu dihapuskan. Kita mudah mengerti ini. Dan saya pun salah konsep beberapa puluh tahun, saya pikir itu yang terjadi. Tetapi God also have paid the present sin. I am being saved from the power of sin. Kalau dulu kita belum anak Tuhan, makanya saya bilang tadi, melihat orang berdosa, kita pengen ikut berdosa. Dan kita tidak punya kuasa untuk menolak kuasa dosa. Are you with me? Tetapi begitu kita lahir baru, Tuhan membayar dosa kita. Maka kita dibebaskan dari power of sin in the present one. Sekarang dalam wujud nyata sekarang kita punya kekuatan untuk memilih mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Are you with me? Sampai sini ngerti? Tuhan sudah membayar dan menebus kita untuk free. Apa yang Tuhan tebuskan adalah bebas. Dan pada waktu kita bebas, bebas sama sekali. Dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kamu mau memilih ikut dengan aku, atau kamu mau tetap dalam hidup kamu yang lama. Nah, kita sering diajar bahwa Tuhan membebaskan hidup lama kita, sementara hidup present kita dan hidup yang akan datang kita belum disentuh. Which is ini konsep yang salah. The propitiation of sin bukan cuma membebaskan kita dari hutang-hutang dosa di masa lalu, dan juga keadaan dosa saat ini. Kalau dulu orang tua kita misal, contoh, suka kawin cerai, itu kutuk turunan. Kita dibebaskan oleh itu dalam nama Yesus. That's propitiation of sin. Yang berikutnya lagi, orang tua kita punya kelemahan genetik, kelainan jantung, darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit turunan. Kalau kita mengenal Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh darah Yesus, kita dibebaskan dari kutuk turunan. Kelemahan-kelemahan itu tidak nempel dalam diri kita lagi. Kita bebas untuk memilih. Contohnya saya. Papi saya meninggal karena hipertensi, kelainan ginjal. Mami saya penyakit jantung, asma, mah, apalagi diabetes. Gudangnya penyakit. Saya by the propitiation of God power, saya sampai hari ini tidak ada penyakit darah tinggi, kencing manis, tidak ada kolesterol, tidak ada apa, yang ada sakit kaki. Ini bukan karena keturunan, karena kelalaian. Main bulu tangkis peletak-peletok, sama kayak Ferdinand tuh, main bulu tangkis peletak-peletok. Saudara lihat, Tuhan membebaskan kita dari dosa masa lalu. Tuhan memberikan kita free will untuk memilih masa kini, berbuat dosa atau tidak. Dan propitiation juga berjanji bahwa in the future, I will be saved from the presence of sin. Yang pertama, in the past, I have been saved from the penalty of sin. Yang kedua, in the present, I am being saved from the power of sin. Dan yang ketiga, in the future, I will be saved from the presence of sin. Ini nanti waktu kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita akan dibebaskan dari semua dosa. Sementara kita masih hidup dalam manusia, pergumulan kita masih seperti ini. Tapi Tuhan berkata, I am with you. I am Immanuel. Don't worry about that. Kamu mungkin jatuh 10 kali dalam dosa yang sama. Oke, bangun lagi. Jatuh 12 kali, bangun 13 kali. Haleluya. Jangan menyerah. Amin. Tetapi ada satu syaratnya. Kita harus berani mengakui bahwa kita berdosa. Dan Roh Kudus akan menemplak kita. Bukan dengan condemn. Kapok lu ya, lu dasar, lu gak becus, lu gak bisa gini. Enggak, itu condemnation. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita conviction. Aduh, aku salah ya. Aduh, aku dosa. Sedih dan sangat iba hatinya. Nah, pada waktu kita dikonviks oleh Roh Kudus tentang dosa kita,
Apa yang harus kita lakukan? Bukan anggap enteng, tapi do the best, yaitu dengan membuat confession dan minta pengampunan kepada Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita orang berdosa, kita menuduh Tuhan yang justru salah. Kita lihat ayatnya bilangan 32 ayat 23. Bilangan 32 ayat 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu akan menimpa kamu. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, kalau kita tidak minta pengampunan dosa kita, maka dosa kita akan mengejar kita, dosa kita akan terus bersama dengan kita. Are you with me? Amin. Dalam bahasa Inggris lebih jelas deh, saya bacakan begini. But if you will not do so itu artinya apa? Kalau engkau tidak mau mengakui bahwa engkau orang berdosa dan minta pengampunan kepada Tuhan, you have sinned against the Lord. Engkau sudah berdosa terhadap Tuhan, and be sure your sin will find you out. Kata your sin will find you out itu membuat saya bergedik. Kalau engkau tidak mau mengakui kelemahanmu dan dosamu, maka dosamu akan mengejar engkau terus. My goodness. Jadi bagi saudara, bagi kita yang sering jatuh bangun dalam dosa yang sama, dalam kelemahan yang sama, penuh dengan ketakutan, paranoid dan lain sebagainya, mari kita akui bahwa kita punya ketakutan ini. Dan minta kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan untuk turun dalam diri kita. Sehingga kita confess kelemahan kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru untuk mengatasinya. Amin. Saudara pikir saya gak pernah mengalami ketakutan? Ya. Saudara pikir saya gak pernah mengalami stres? Siapa bilang? Dokter jantung saya bilang sampai 5 blokit 90%. Itu bilangnya karena stres. Jadi gembala pekerjaan yang paling stres. Karena gak bisa ngomong. Maksudnya gak bisa ngomong bela diri. Saudara ngomong sama saya enak, saya gak bisa ngomong seenaknya sama saudara. Ya, oke, ini gak curhat, ini cuma ngasih tahu. Jadi dengan kata lain, mari kita akui bahwa kita orang berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Past, present, and future. Kita lihat Lukas 8 ayat 17, beberapa ayat. Ini ada banyak ayatnya supaya saudara yakin bahwa apa yang saya katakan ini firman Tuhan, bukan kesimpulan saya. Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Gak apa-apa gak ada orang lain tahu. Aku diam-diam aja. Sudah gak perlu bertobat. Gak perlu minta pengakuan Tuhan. Gak perlu minta pengampunan Tuhan. Itu gak ada orang lain tahu. Kalau saudara berpikir demikian, one day your sin will expose you. Saya gak mengancam. Tapi kalau saudara mau penyertaan Tuhan lebih hari lebih indah dalam dirimu, mari izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Begitu ada sesuatu yang gak enak, ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Misal, kalau saya ambil uangnya Ibu Dewi, $1 juta misal. Terus gak ada orang lain tahu. Terus saya ditemplak oleh Roh Kudus menyesal. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Tapi saya gak pernah ngomong sama Ibu Dewi. Bu Dewi, nanti saya minta ampun ya, saya cicil begini-begini. Saya pura-pura bego aja. Yang penting kan dengan Tuhan. Apakah itu benar? Enggak benar. Yang dikatakan pertobatan bukan cuma minta ampun dosa sama Tuhan. Kalau itu mengakui orang lain, melibatkan orang lain. Kita perlu minta ampun kepada orang lain yang kita lukai. Kita sakiti. Jangan cuma diam-diam. Akui dosamu, akui kelemahanmu. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Dan penyertaan Tuhan akan semakin hari semakin indah. Bear in your mind. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Selalu akan ada opportunity untuk kita berbuat dosa. Dan jangan pernah sombong. Kita tidak pernah mau minta ampun kepada orang lain. Oke?
God will bring His Son to His glory. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, sebetulnya kita sedang memuliakan Tuhan. Do you understand? Ya memang aku ini lemah, aku ini gak berdaya, aku ini jatuh. Tetapi aku mau supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupku. When you confess your sin, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sedang mengakui betapa hebatnya Tuhan. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Waktu kita confess kita punya dosa, waktu kita minta ampun kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, maka God with us, Immanuel, akan katrol kita, akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya pernah berbuat dosa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu kita confess, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam masalah, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong bantu kita, Tuhan ampuni kita, Tuhan tebus kita, dan Tuhan angkat kita dalam kemuliaan. Karena Tuhan mau di mana Dia berada, kita pun berada. Are you with me? Ini loh penting sekali confession. Penting sekali buat kita mengakui kedaulatan Tuhan. Jangan terlalu banyak kita cuman mendengar pikiran kita, perasaan kita yang ngomong. Ah gengsi gak usah ngomong, takut begini. Nah pada waktu engkau meninggikan gengsimu, maka Tuhan engkau sudah rendahkan. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau disertai Tuhan, hidupnya akan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Oke, saya sudah mencapai titik akhir dari khotbah saya. Poin yang kelima, God is with us in His searching. Tuhan bersama dengan kita pada waktu Dia mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan bersama dengan kita pada waktu kita juga melayani Dia dan mencari orang-orang yang terhilang. Are you with me? Kita buka Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Musa bahwa waktu engkau melakukan kehendakku, maka aku tidak akan membiarkan engkau, aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini diulang dalam ayat yang ke-8. Kita baca ayat 7 dulu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Kalau Tuhan berjanji kepada Anda akan memiliki sesuatu, maka Tuhan sendiri yang akan menggenapi dan menyertai Anda sampai Anda memilikinya. Amin. Amin. Dan jangan berusaha untuk mengusahakan supaya bisa memilikinya dengan caramu, dalam waktumu. Kita akan jatuh lagi dalam berbagai kesalahan. Ayat 8.
Ini penting sekali. Ayat 6 tadi, saya ulang ayat 6 dulu, nanti kita baca ayat 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu Tuhan berjanji kepada Musa akan memiliki sebuah tanah perjanjian. Itu sudah ada pemiliknya belum? Sudah. Nah, Tuhan mengambil merebut dari pemiliknya dan Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu bangsa Israel menghadapi itu, mereka mengirim utusan-utusan yang namanya Yosua, Kaleb dan 10 orang lagi yang lain. Semua 10 orang lain ini takut, gentar. Kenapa? Karena penduduk tanah Kanaan itu raksasa-raksasa, jago berperang, pandai luar biasa. Sementara mereka melihat diri mereka grasshopper. Tetapi hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berkata, kami akan rebut, kami akan kuasai itu. Nah, disinilah letaknya. Tuhan menyertai Anda untuk merebut tanah perjanjian Anda, untuk merebut kehidupan yang Tuhan janjikan, bukan dengan lengang-lengang kangkung, bukan cuma dengan doa dan puasa, bukan cuma dengan duduk diam, but struggle, perangi, miliki. Amin. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri, dengar, Dia sendiri apa? Berjalan di depanmu. Ini yang saya katakan tadi. Tuhan berjalan di depan kita, membuka jalan bagi kita, dan Dia menunggu kita datang. Tetapi nggak berhenti sampai situ. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri akan berjalan menuntun kita. Satu pribadi menunggu kita, satu pribadi berjalan bersama dengan kita. Terus yang berikutnya di sini katakan apa? Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini luar biasa. Enggak dikatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan engkau kalau engkau baik. Dia tidak akan membiarkan engkau kalau engkau bayar perpuluhan. Dia tidak akan membiarkan engkau kalau engkau puasa. Dia tidak akan membiarkan engkau kalau engkau sungguh-sungguh jadi guru sekolah minggu. Dia tidak akan membiarkan engkau kalau engkau doing ini, doing itu, tidak. Tapi ayat ini hanya akan berkata, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan artinya mendiami, terserah lu dah, tidak akan. Dan dia tidak akan meninggalkan. Kenapa seseorang meninggalkan seseorang? Kecewa. Betul? No matter, sorry, how foolish you are, no matter how bad you are, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan satu lagi, ini yang membuat saya sangat luar biasa kagum sama Tuhan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi dengan kata lain, kita mungkin gak mengalami rasa takut. Dengan kata lain, kita mungkin gak mengalami patah hati. Dengan kata lain, mungkin gak kita mengalami upset, mengalami dissatisfaction, mengalami kekecewaan. Yes, mungkin. Tetapi Tuhan bilang, atasi itu, gumuli itu. Jadi saya membuat 4 pernyataan. The Lord goes before you. The Lord will be with you. The Lord will not leave you nor forsake you. And the 4th, do not fear and be dismayed. Masuk tahun 2022. The Lord goes before you. Masuk tahun 2022, the Lord will be with you. Masuk tahun 2022, the Lord will not leave you nor forsake you. Masuk tahun 2022, do not fear or be dismayed. Are you with me? 4 poin ini, waktu saya mempelajari ini betul-betul stir up my faith. Mengangkat iman saya. Benar-benar meneguhkan saya masuk tahun 2022. Tuhan berjalan di depanku. Tuhan berjalan bersamaku. Tuhan tidak akan meninggalkanku dan tidak akan mengecewakan aku. Tuhan akan terus menyertai aku sehingga aku tidak takut dan tidak gentar. Amin. Jangan cuma anggut-anggut gitu, tapi catat.
supaya nanti tahun 2022 mengalami masalah, mengalami persoalan, nggak lapor om saya berhenti dulu pelayanan, om saya istirahat dulu begini dan lain sebagainya. Tapi masuk tahun 2022, God is walk before me, God is walk with me, God will not leave me nor forsake me, and I will not fear and dismayed. Tanamkan ini, God with us, Immanuel adalah seperti ini. Dan jaminannya, kita lihat dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat keramat. Tahu dong? For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believe in him should not perish but have eternal life. Jaminan dari Tuhan karena dia sudah menjelma menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita. Immanuel, rohnya bersama dengan kita, berjalan di depan kita, berjalan bersama dengan kita dan terus menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan mengecewakan kita, dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. For God so loved the world and he gave his only begotten son. For the one who believe in him will not perish but should have everlasting life. Ayat penutup, ayat yang kita dengung-dengungkan tahun ini. Kenapa kita akan memakai tahun multiple grace? 2 Petrus 1 ayat 2. Oh, satu ayat lagi dulu sebelumnya. Yohanes 1 ayat 16-17 dulu. Yohanes 1 ayat 16-17. For from his fullness we have all received grace upon grace. Amin. Bukan cuman grace, tapi grace upon grace. Dari satu anugerah kepada anugerah lain. 2 minggu lagi saya akan bicara tentang multiple grace. Grace, saving grace, dan sampai perfect grace. Terlalu banyak kita diajar cuman grace untuk salvation, tetapi kita nggak diajar bagaimana grace untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dikatakan from his fullness we have all received. Itu dikatakan past tense. We all have received. Katakan received. Itu past tense, artinya kita sudah terima atau belum? Sudah terima dari semua kepenuhan Tuhan, dari semua Immanuel, kita sudah menerima grace upon grace. Bukan cuman salvation grace, bukan cuman forgiving grace, tapi grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth come through Jesus Christ. Nah, dikonfirmasi lagi oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua berkata, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Yuk kita baca pelan-pelan, tersapi, nikmati bagaimana grace upon grace atau multiple grace terjadi dalam diri kita. May grace and peace, biarlah anugerah atau kasih karunia dan damai sejahtera melimpah, multiplier, berganda to you. Perhatikan apa? In apa? On knowledge of what? In knowledge of share. In knowledge of saham. In knowledge of what? In knowledge of COVID? No. In knowledge of what? God. Jadi tahun 2022, biarlah anugerah Tuhan merasuki hidup kita, memasuki diri kita, untuk kita lebih belajar tentang Tuhan. Bukan belajar firman Tuhan saja, tapi belajar pribadi Tuhan. And great come through Jesus Christ of our Lord. Tolong dong tambahin lagi satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 2. Kalau tadi 2 Petrus 1 ayat 2, sekarang 1 Petrus 1 ayat 2. Ini yang jadi tema tahun kita. Kenapa disebut tahun multiple grace?
1 Petrus 1 ayat 2. Udah dapat? Belum. Komputernya lama. Saya bacakan. According to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. According to the foreknowledge. Apa itu foreknowledge? Pengetahuan yang awal atau sudah lebih dulu diketahui oleh Tuhan. Karena lebih dulu diketahui oleh Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Allah Bapa kita, in the sanctification, di dalam pengudusan dari Roh Kudus, and for obedience of Jesus Christ, and the for sprinkling with His blood. Di sini kita lihat 3 oknum Trinitas bekerja bersama supaya multiple grace terjadi dalam diri kita. Wow. Saya sudah ditetapkan lebih dulu oleh Tuhan, oleh Bapa, dan dikuduskan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, dan atas ketaatan dan pencurahan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Roh Kudus, dan Anak bekerja bersama untuk apa? May grace and peace be multiplied to you. Coba yang pintar bahasa Inggris. May grace and peace be multiplied to you. Ini kalimat apa sih? May itu kan kata sesuatu yang pengharapan. May grace and peace be multiplied. Tapi multiplied di situ past tense. Ayo dong yang pintar bahasa Inggris ajari saya. Ini kata yang akan datang tapi sudah terjadi. Apa maksudnya? Di dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Kalau nggak percaya, ya tayangkan bahasa Indonesia. Tayangkan bahasa Indonesia. Udah habis bentar, 1 menit lagi. Jangan lihat jam, lihat saya tahu udah habis. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Tidak kuat karena foreknowledge itu artinya sudah ditetapkan lebih dulu oleh Allah. Bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi sudah ditetapkan lebih dulu oleh Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Rohnya roh apa? Nggak tahu, Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia, kiranya may grace and, katakan apa? May grace and peace be multiplied. Makin melimpah atas kamu. Tidak ada bentuk pastennya karena memang Indonesia tidak punya pasten. Jadi dengan kata lain, are you ready or not? Grace and peace of God is done multiply in you. Grace and peace of God is multiplied in you. Masalahnya sekarang, are you believe it? Do you believe it? And do you receive it? And do you apply it? Mari kita apply. Jangan lagi berkata, Pak tahun 2022 gini takut. Nah, apply grace and peace. Multiply to you. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba boleh selesai untuk berbicara tentang God is with us. Tahun 2022 bukan tahun yang mudah. Dan kami percaya pasti semakin sulit, semakin sukar. Baik ekonomi, baik kesehatan, baik apapun. Bahkan untuk kami hidup di dalam kekudusan pun semakin hari semakin sulit. Karena dunia semakin hari semakin larut dalam kegelapan dosa. Tetapi kami tidak takut Tuhan. Karena ada God is with us. Dan ada multiple grace yang ada terus bersama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau mengikuti kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sehingga kami tidak perlu takut apa yang tahun 2022 akan sodorkan kepada kami.
karena Engkau bersama dengan kami. Kami mungkin kenal badai, kami mungkin kenal air basah, kami mungkin diterpa api dan merasa panas, tapi kami tidak mungkin hangus. Kami tidak mungkin hanyut, kami tidak mungkin jatuh, kami tidak mungkin hancur. Karena ada damai sejahtera-Mu, ada anugerah-Mu yang melimpah buat kesehatan kami, buat bisnis kami, buat relationship kami, rumah tangga kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan buat sekolah dan pekerjaan kami, buat semua aspek kehidupan kami, termasuk pelayanan kami. Kami percaya ada di dalam anugerah-Mu. Sebab itu sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Kami persekutukan anggur minuman ini dengan darah-Mu untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman sejati. Dan olehnya kami masuk ke tahun 2022 dengan grace yang daripada-Mu. Kami berjalan bersama dengan Kau. God with us. Amin.